Chapter 199. Tolong, mengejarmu, Marshal. Dengan Zuovan sebagai pemandu, mereka melewati Poison Dragon Array, mencapai puncak Blackwind Mountain. Alih-alih tempat tinggal klan yang mewah, mereka disambut oleh gerbang sederhana sebuah barak. Mereka bahkan bisa mendengar teriakan samar membunuh dari luar. Mengengit, kelimanya cukup bingung. Bagaimana klan Luo hingga sekarang? Sambil tersenyum, Zuovan memberi isyarat, hahaha, tolong jangan tersinggung, Marsekal. Kami baru saja mengalami serangan berdarah dan masih tegang. Penjaga kami khususnya, berlatih siang dan malam. Akankah God of War bersedia mengatakan beberapa patah kata kepada darah muda kita? Seluruh klan akan sangat berterima kasih. Zuovan membungkuk lagi. Dugu Zantian mengangguk perlahan. Dia pertama ingin tahu apa yang sedang dimasak oleh klan Luo, dan kedua, untuk mengetahui seberapa dalam mereka menyembunyikan aset mereka. Agar Kaisar memandang mereka begitu tinggi dan menariknya dari perbatasan dalam menyelamatkan klan tanpa nama, dia harus melihat sendiri siapa mereka sebenarnya. Mengikuti Zuovan melalui gerbang, kelima orang itu tiba sebelum manor klan Luo. Yang membuat mereka semua kaget adalah tidak ada bangunan di sekitarnya, hanya tenda. Mereka tampak seperti tentara yang siap berperang. Itulah rencana cerdik Zuovan. Dia merobohkan semua bangunan untuk tenda untuk membangkitkan simpati Marsekal Dugu dan membuatnya betah. Dengan bagaimana Dugu Zantian menghabiskan bertahun-tahun di medan perang, dia akan lebih betah di tenda daripada di antara empat dinding. Ini juga merupakan bentuk sanjungan, agar sesuai dengan selera seseorang, terselubung sebagaimana adanya. Benar saja, Dugu Zantian gemetar saat dia mengangguk. Zuovan tidak lagi berbicara, malah memasang seringai licik di wajahnya. Mereka segera tiba di area pelatihan klan Luo, di mana Kapten Pang sedang berlatih dengan pengawalnya. Sebagian besar dari mereka masih anak-anak, tetapi setiap serangan mereka dipenuhi dengan semangat dan mata mereka menyala dengan kekuatan. Mereka terlihat sangat mirip dengan veteran setelah perang puluhan tahun. Bahkan Dugu Zantian tidak bisa tetap tidak berperasaan melihat pemandangan seperti itu. Apa yang mungkin dilihat oleh anak-anak 10 tahun itu untuk mengeraskan pandangan mereka? Sebagai seorang komandan yang berpengalaman, dengan perang puluhan tahun di belakangnya, dia tahu bagaimana mengubah sekelompok rekrutan baru menjadi pejuang yang berani. Tapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap melihat ini di klan terpencil. Dunia dipenuhi dengan keajaiban. Dia sekarang terbakar untuk mengetahui siapa sosok hebat di belakang klan Luo ini. Tanpa sepengetahuannya, semangat membara di mata para pemuda ini berkat seni hantu yang mereka latih. Adapun anak-anak yang arwahnya hancur, mereka terbaring mati, dengan tulang remuk dan tubuh dianiaya. Apa yang dia lihat adalah mereka yang kembali dari ambang kematian, berdiri di puncak. Bagaimana mungkin mereka tidak gentar? Marsekal, klan tingkat ketiga kami baru saja mengalami bencana dan hanya sedikit yang masih hidup yang berlatih sekarang. Kamu pasti berpikir itu pemandangan yang menyedihkan. Zuovan menghela nafas dalam kesopanan pura-pura. Dugu Zantian menjabat tangannya, tidak, hampir tidak. Anak-anak mungkin tidak berkultivasi, tetapi mata mereka adalah mata para elit. Jika ini hanya selamat kamu, maka unit penjaga utama kamu yang jatuh pasti monster. Bagaimana mungkin seorang penjaga perkasa seperti itu perlu diselamatkan? Zuovan berkedip dan tersenyum. Marsekal ini pragmatis. Aku mengerti sekarang mengapa dia diakui sebagai dewa perang.
Dia adalah orang yang jujur ayuro dan adil. Zuo Fan mengangguk diam-diam setelah memahami lebih banyak tentang sifat Marsekal. Kalau begitu Marshal, silakan tunjukkan beberapa tips. Tidak perlu, aku tidak akan berani menunjukkan keterampilan aku yang sedikit di depan kamu. Dugu Zantian tertawa, pelayan Zuo, aku hanya ingin bertemu dengan kepala klan kamu. Orang seperti itu telah menetapkan 4 susunan kelas 5, dan masih melatih prajurit muda seperti itu. Aku sangat ingin bertemu dengannya. 4 di belakangnya terkejut. Marshal adalah dewa perang, dengan banyak sosok yang ingin bertemu dengannya. Tapi sekarang, itu adalah sebaliknya. Dialah yang ingin melihat orang lain. Siapa yang membimbing klan Luo? Bagaimana mungkin pelatihan beberapa penjaga saja bisa menggerakkan dewa perang Tianyu yang agung? Keempatnya menghela nafas ketika mereka berbalik untuk melihat para penjaga lagi. Beberapa anak kecil ini memang jauh lebih kuat daripada elit mereka sendiri, tidak heran. Mata Zuo Fan berkedip dan menyeringai, karena Marshal sangat bersemangat, silakan ikut denganku. Kepala klan kami juga sedang menunggu. Zuo Fan memasuki tenda terbesar sementara yang lain bergegas mengejarnya. Bagaimana mereka bisa tahu semua ini adalah Zuo Fan yang memimpin mereka? Seni perang sangat penting bagi negara. Ini adalah masalah hidup dan mati, jalan menuju keselamatan atau kehancuran. Oleh karena itu, ini adalah subjek penyelidikan yang tidak dapat diabaikan. Seni perang, kemudian, diatur oleh 5 faktor konstan, yang harus diperhitungkan dalam pertimbangan seseorang, ketika berusaha menentukan kondisi yang diperoleh di lapangan. Ini adalah, hukum moral, surga, bumi. Pembaca bintang, kutipan dari Seni Perang Sun Tzu. Suara yang cerah dibaca. Dugu Zantian tersendat langkahnya, itulah seni perang. Siapa yang membaca? Oh, aku hampir lupa. Tuan muda telah berlatih selama 20 jam. Dia butuh istirahat. Zuo Fan menamparkan dahinya dan bergegas ke arah lain. Dia tidak peduli tentang orang lain yang mengikutinya. Grup Dugu Zantian mengikuti keduanya. Mereka tiba di halaman kecil tempat seorang pemuda memegang mangkuk di kepalanya dan dalam posisi kuda. Lutut dan tangannya juga memegang mangkuk, tetapi permukaan air tidak terganggu. Apa yang diletakkan di bawah pantatnya adalah belati yang bersinar. Jika kakinya mengendur bahkan untuk sedetik, dia akan merobek dirinya sendiri yang baru. Meskipun bahaya, dia masih membaca seni perang. Dugu Zantian bingung. Stuart Zuo, dia. Hahaha, tuan muda klan Luo, Luo Yunhai. Zuo Fan terkekeh. Dari muda hingga tua, semua klan Luo mengagumi Marsekal Dugu. Kita semua menganut doktrin militer. Terutama tuan muda, yang berlatih sambil belajar, berharap suatu hari akan melayani di bawah Marsekal. Dugu Zantian berkedip, mengapa kepala klan-klan Luo ini dengan miliknya tentara yang mengesankan ingin berada di bawah aku? Segala sesuatu tentang klan ini misterius. Apa yang mereka kejar? Zuo Fan bertanya sambil tersenyum. Marsekal, maukah kamu menerima tuan muda kami? Tentu saja. Jika pemuda ingin mengabdi pada bangsanya, masuk ke medan perang sempurna. Petik 2. Teriakan Zuo Fan memotongnya. Dia kemudian menarik Luo Yunhai ke atas. Yunhai, jangan hanya berdiri di sana. Marshal Dugu ingin membawamu masuk. Pergi dan tuangkan teh untuknya. Segera. Luo Yunhai berlari seperti angin. Seperti burung yang keluar dari sangkarnya. Akhirnya keluar dari posisi sialan itu. Aku hampir tidak tahan. Dugu Zantian merasa pusing. Tunggu,
kau akan membuatku menerimanya di sini? Stuart Zuo, itu. Marsekal Dugu tidak perlu mengatakan apa-apa. Kepala klan aku akan sangat senang mengetahui kamu menunjukkan perhatian seperti itu kepada Tuan Muda. Dia akan bersyukur sepanjang hidupnya. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tetapi ini adalah mimpi berharga kepala klan kami. Zuo Fan memegang tangan besar Dugu Zantian, dengan air mata berlinang. Dugu Zantian ingin menolak, tapi sekarang dia tidak tega melakukannya. Bukankah hanya seorang prajurit, dia juga tidak setengah buruk. Mungkin dia akan mendapatkan beberapa manfaat di masa depan. Ini hanya membutuhkan satu rekrutan tambahan. Sambil mendesah, dia mengangguk pada akhirnya. Kemudian terdengar pekikan, Marshal Dugu, ini benar-benar kamu? Luo Yunchang muncul yang tahu kapan dan gemetar karena kegembiraan. Wajah Zuo Fan berkedut. Kurangi kesombongan. Stuart Zuo, dia. Izinkan aku memperkenalkan kamu. Dia adalah nona muda kita, Luo Yunchang. Zuo Fan membawanya ke hadapan Dugu Zantian dan menjelaskan apa yang terjadi. Mata Luo Yunchang berbinar, melompat kegirangan, sepenuhnya keluar dari karakternya yang sederhana dan berbudi luhur. Mulut Zuo Fan berkedut saat dia berbisik, baiklah sekarang, jangan dorong. Luo Yunchang memerintah dalam kegembiraannya lalu meminta maaf kepada Dugu Zantian, yang tampaknya tidak keberatan. Tetapi keempat jenderal itu sangat dekat dengan Luo Yunchang. Terutama saudara ketiga, yang matanya praktis terbakar. Zuo Fan tertawa dalam hati. Ya, dia tidak kurang dari Diao Chan. Dan Luo Yunchang juga merupakan kecantikan yang langka. Pembaca bintang, karakter fiksi dalam roman Tiga Kerajaan. Diao Chan adalah salah satu dari 4 wanita cantik di Tiongkok kuno. Dia adalah pelayan Dong Zhuo yang memikat Lu Bu untuk membunuhnya pada tahun 192. Zuo Fan menoleh ke Dugu Zantian, Marshal Dugu, menerima Tuan Muda adalah kegembiraan terbesar yang pernah menghiasi klan Luo. Mengapa tidak membuatnya lebih baik dengan menjadi kerabat? Kerabat. Tertegun oleh kata-kata itu, keempat jenderal itu memandang Luo Yunchang dengan merona. Dugu Zantian menggosok janggutnya dan menatapnya dengan penuh harap. Aku tidak tahu apakah kepala klan akan setuju. Jangan khawatir, ayah pasti akan setuju. Itu adalah keinginannya yang berharga. Luo Yunchang bergegas membalas. Dugu Zantian melihat anak baptisnya malu-malu tetapi hampir tidak menolak. Dugu Huo lebih parah, seperti gunung berapi yang siap meledak. Dugu Zantian ingat bagaimana anak baptisnya telah berjuang di sisinya selama beberapa dekade dan berpikir sudah waktunya bagi mereka untuk memulai sebuah keluarga. Jadi dia mengangguk, karena Clan Head setuju, maka aku dengan senang hati melakukannya. Keempat jenderal mengepalkan tinjunya, sangat bersemangat hingga mereka gemetar. Tapi siapa yang akan menikahi nona muda ini? Mata Zuo Fan bersinar dan menunjukkan senyuman licik. Luo Yunhai sekarang datang dengan teh dan melihat Zuo Fan mengangguk. Dia berlutut saat dia menawarkan cangkir teh ke Dugu Zantian. Pikiran Dugu Zantian dipenuhi dengan kegembiraan pernikahan, mengambil cangkir sambil lalu. Namun pada saat itu, suara Luo Yunhai menghantam telinga mereka. Luo Yunhai menyapa ayah baptis. Puff. Dugu Zantian terhuyung-huyung saat dia meludahkan teh yang baru saja dia minum. Chapter 200. What, apa kau baru saja meneleponku? Mata tua Dugu Zantian melotot dan menunjuk jari gemetar ke arah Luo Yunhai dengan wajah terkejut. Keempat jenderal itu juga tercengang. Marsekal hanya setuju untuk membawanya sebagai tentara.
Bagaimana itu melompat dari itu menjadi anak baptis? Luo Yunhai memiliki wajah ramah saat dia menangkupkan tangannya dengan hormat. Apakah salah jika aku memanggilmu ayah baptis? Iya, Marsekal, bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu ingin menjadi kerabat? Grand Marshal Dugu akan kembali pada kata-katanya atas masalah sepele seperti itu? Zuo Fan diam-diam mencibir. Dugu Zantian diganggu. Butuh beberapa saat untuk mengatasi keterkejutannya dan berbalik dari Luo Yunchang ke Luo Yunhai. Benar, pramugari Zuo hanya berbicara tentang kerabat, tidak menjelaskan jenisnya. Bagi Luo Yunhai untuk memanggilnya ayah baptis, juga merupakan jenis kerabat. Tapi karena hanya Luo Yunchang yang ada di sana pada saat itu, mereka percaya itu hanya bisa melalui pernikahan. Dan hal berikutnya yang mereka perhatikan adalah Luo Yunhai sedang berlutut di sana, dan menawarkan cangkir teh. Bukankah tindakannya jelas dilakukan untuk upacara ayah baptis? Bagaimana aku bisa begitu ceroboh? Dugu Zantian mengistirahatkan dahinya, dan berkata kepada Zuo Fan dengan getir, Stuart Zuo, lalu apa yang kamu maksud dengan kerabat, sebenarnya adalah... Ya, apakah Marshal mungkin berpikir sebaliknya? Aku pikir, melihat Luo Yunchang, lalu pada keempat anak baptisnya, Dugu Zantian menghela nafas pasrah, sama. Wajah keempat jenderal itu hancur dengan kata-kata terakhirnya. Zuo Fan bertepuk tangan dengan gembira, hahaha, luar biasa. Kalau begitu Tuan Muda, cepat dan bersujud 3 kali kepada ayah baptismu. Ya, Luo Yunhai berteriak, lebih dari bersemangat dalam penghormatannya. Dugu Zantian menghela nafas pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dia ingin memberikan adik ipar kepada putra baptisnya, hanya untuk memberi mereka adik laki-laki sebagai gantinya. Dia tidak punya pilihan lain, karena dia sudah menerimanya. Jika dia mengubah fakta sekarang dan mengatakan dia menginginkan gadis itu, bukankah itu sama dengan merampok wanita rakyat jelata? Dia adalah Dugu Zantian, yang memiliki gelar termasyhur reputasi militer, seorang pria mengejar kejujuran dan keberanian serta menjaga ketertiban yang ketat di jajarannya. Apakah dia akan membuang semuanya begitu saja? Biarkan saja. Dengan bakatnya dan pasukan elit klan Luo, dalam 2 tahun pelatihan di bawahku, dia seharusnya muncul sebagai harimau lain, bukan? Dugu Zantian melihat sisi baiknya. Wajahnya kemudian berubah serius ketika dia menatap Luo Yunhai. Yunhai, hari ini, kamu menganggapku sebagai ayah baptismu, jadi kamu harus mengikuti aturan rumah Dugu. Aku adalah orang yang memisahkan urusan pribadi dan publik. Sekarang kamu berada di tentara Dugu dan jika aku masih berbaju zirah, kamu harus memanggil aku sebagai Marshal. Tidak mematuhi aturan militer dan aku akan menghukum kamu sesuai dengan darurat militer. Tidak ada pengecualian. Keempat saudaramu bisa membuktikannya. Ya, ayah baptis. Marshal, Luo Yunhai menangkupkan tangannya dengan gembira. Dugu Zantian mengangguk senang, anak pintar. Selain itu, karena kamu sekarang adalah anak baptisku, kamu tidak boleh mempermalukan namaku. Atau kepalamu akan jatuh. Iya, Marshal. Luo Yunhai menyeringai dan berteriak. Zuo Fan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Selamat, Marshal, karena mendapatkan putra baptis yang cerdas. Aku yakin Tuan Muda kami tidak akan mengecewakan kamu. Dia kemudian menoleh ke 4 jenderal. Senyumnya selalu hadir. Selamat, Jenderal, kamu sekarang memiliki saudara yang luar biasa. Tuan Muda akan berhutang budi kepada kamu yang merawatnya. Hahaha.
Beralih dari Luo Yunchang yang berseri-seri, peri di dunia fana ini, ke Zuofan yang menyeringai, keempatnya tampak pahit dan depresi. Cukup mengoceh. Kami memiliki cukup banyak saudara, bahkan jutaan. Kami tidak membutuhkan lebih, yang kami inginkan hanyalah ipar perempuan. Dugu Huo lebih buruk, merasakan kekecewaan yang sedemikian rupa sehingga matanya berkaca-kaca. Klan Luo yang malang. Kamu menyalakan keinginan kami tanpa kami sadari dan kamu malah memberi kami adik laki-laki? Aku merasa ingin menangis. Aku telah berada di medan pertempuran selama beberapa dekade dan sekarang aku tidak ingin kembali. Mengetahui persis apa yang mereka gerutu dalam pikiran mereka, Zuofan memberi Luo Yunchang acungan jempol saat dia tertawa di dalam. Siapa yang tahu nona muda itu tahu cara menggunakan pesonanya? Dia membuat mereka berempat terpikat tanpa banyak berkedip. Luo Yunchang menjulurkan kepalanya dengan bangga sebagai wanita dan membalas senyum menawan Zuofan. Ini hanya berhasil memicu ratapan di hati keempat pria itu. Stuart Zuo, sekarang aku memiliki Yunhai sebagai anak baptis. Bukankah menurut kamu sudah waktunya aku melihat kepala klan kamu? Dugu Zantian bertanya. Dengan gemetar, Zuofan menghela nafas. Memang, aku percaya kepala klan berharap dia bisa bertemu Marsal untuk waktu yang lama. Luo Yunhai dan Luo Yunchang menunjukkan wajah cemberut. Kelompok Dugu Zantian terkejut, mengikuti mereka dalam diam. Tidak sampai 15 menit kemudian, mereka sampai di sebuah tenda besar. Zuofan mengizinkan mereka masuk terlebih dahulu. Apa yang mereka lihat membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Di atas meja di tengah tenda besar berdiri sebuah tablet roh yang kesepian. Itu sebenarnya tertulis dengan nama kepala klan Luo. Kepala klan, Marsekal Dugu kamu yang paling terhormat dan terhormat telah datang menemui kamu. Kamu pasti sangat bahagia. Lutut Zuofan menyentuh tanah, meratap ke langit yang tinggi. Luo Yunhai dan Luo Yunchang meneteskan air mata di pipi mereka. Tidak seperti Zuofan, tindakan mereka bukanlah tindakan, tetapi rasa sakit yang tulus. Kehilangan ayah mereka terjadi 2 tahun lalu dan roh ini sangat nyata. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan kesedihan ketika menatap tablet roh? Kelompok Dugu Zantian tercengang. Mereka tidak akan pernah mengira pertempuran Windegaze City barusan begitu dahsyat sehingga merampas kepala klan mereka. Mereka datang terlambat. Menggelengkan kepalanya, Dugu Zantian dan para jenderal merasakan sakit mereka, memberi penghormatan juga dengan membakar dupa. Hati mereka suram berpikir bahwa kepala klan meninggal beberapa hari yang lalu. Stuart Zuo, jika kamu tidak keberatan aku bertanya, apakah 4 arai kelas 5 di luar karena kepala klan? Dugu Zantian bertanya setelah menunjukkan rasa hormatnya. Zuofan melompat berdiri dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memang begitu. Kepala klan hanyalah seorang kultivator tempering tulang. Tetapi itu tidak menghentikannya untuk membaca langit berbintang dan tata letak tanah, memahami susunan dan alkimia. Arai itu secara pribadi ditempatkan oleh kepala klan. Kepala klan adalah pria yang benar-benar luar biasa. Aku mengerti mengapa Yang Mulia mengirim aku untuk menyelamatkan kamu. Dugu Zantian menghela nafas. Mengenai seluk-beluk arai kelas 5, bahkan seorang ahli Radiant Stage pun tidak dapat mengklaim untuk memahaminya sepenuhnya. Tetapi sebagai pembudidaya tempering tulang belaka, kepala klan Luo dapat mengatur 4 susunan kelas 5. Dia harus menjadi jenius milenium. Sayang sekali dia hanya berada di tahap tempering tulang dan terlalu lemah untuk mengendalikan susunan sepenuhnya dan mengusir penjajah yang lebih kuat.
Dugu Zantian bahkan bisa membayangkan saat terakhir kepala klan. Dia menghela nafas, sangat disayangkan. Kalau saja dia masih hidup, aku akan memintanya untuk bergabung dengan tentara aku sebagai jenderal. Dia akan sangat membantu pasukanku dalam melawan Quan Rong. Alis Zuo Fan berkedip dan mendecakkan lidahnya ke dalam. Syukurlah aku tidak cukup bodoh untuk mengatakan bahwa aku yang mengaturnya, atau mereka akan menyeretku ke perbatasan. Itu akan sangat menakutkan. Dan siapa kotoran yang berani menyerang klan Luo, membuatmu sangat menderita, dan bahkan membunuh kepala klan? Niat membunuh Dugu Zantian melonjak. Dia hanya dikirim ke sini oleh kaisar untuk melindungi klan Luo. Adapun musuh, dia tidak tahu siapa itu. Zuo Fan mencibir dalam hati, sempurna, dan terisak. Marshal tidak tahu betapa kejam dan menakutkannya mereka. Kami memiliki 100.000 orang di Gunung Blackwing, sekarang berkurang menjadi kurang dari 10.000. Saudara-saudara yang sedih melompat ketakutan, menatap Zuo Fan dengan ngeri. Tidak ada yang terlihat di bawah orang ini, tidak ada tindakan yang melanggar, tidak ada selokan yang terlalu kotor. Saudara-saudara berpikir untuk diri mereka sendiri. Kapan pernah ada 100.000 orang di gunung ini? Lebih baik lagi, kita tidak bisa memberi mereka makan meskipun ada. Dugu Zantian sangat gila. Bajingan seperti itu yang membantai rakyat biasa yang hidup di negara aku? Sekarang setelah aku kembali ke pengadilan, aku akan memastikan untuk mencabut kejahatan ini dari negara kita dan membawanya ke perdamaian. Tolong Gatva, Marshal, bawa keadilan ke Luo Clan. Luo Yunhai membungkuk. Luo Yunchang bergegas melakukan hal yang sama. Tolong Marshal, beri kami keadilan. Tenanglah, aku tidak mentolerir pembantaian yang tidak berarti seperti itu. Aku akan membuat mereka merasakan tinju keadilan untuk kamu. Dugu Zantian menjentikkan lengan bajunya dan meraung. Dugu Feng meraih lengan Luo Yunhai dan Luo Yunchang dan membantu mereka berdiri. Tapi matanya tidak pernah meninggalkan Luo Yunchang. Hahaha, bahkan jika Yunhai bukan saudaraku, 4 macan tidak akan pernah membiarkan penjahat seperti itu hidup. 3 lainnya menggertakkan gigi dalam frustrasi. Itu kakak tertua untukmu. Cepat bertindak. Kenapa kami tidak memikirkannya? Tapi ada banyak kesempatan untuk mengejarnya. Karena sekarang Luo Yunhai adalah adik laki-laki kita. Mereka kemudian mulai berkerumun di sekelilingnya dan mengulurkan cengkeraman mereka, membenarkannya dengan simpati. Sementara mata mereka menatap Dugu Feng seolah berkata, lepaskan gadis itu. Giliranku. Tapi kemudian Zuo Fan melewatinya dan meraih tangan Dugu Feng serta 3 cengkeraman dengan penuh semangat. Kami tidak bisa cukup berterima kasih kepada 4 jenderal. Hahaha, wajar saja. Mengambil tangan mereka kembali dengan kesal, keempatnya masih tersenyum. Tetapi hati mereka jengkel. Kami ingin mengatasi perasaan rindu muda yang kamu dapatkan di sana, jadi mengapa seorang pramugari busuk ikut campur dalam bisnis kami? Kesenangan yang mematikan. Menonton mereka dengan mata dingin, Dugu Zantian merenung. Sebagai ayah baptis mereka, aku memiliki keputusan akhir tidak hanya dalam kedamaian di Tianyu, tetapi juga wanita mana yang cocok untuk mereka. Stuart Zuo, siapa mereka? Di mana mereka berasal? Aku akan segera mengirim pasukan aku untuk meratakan mereka semua. Dugu Zantian berteriak dengan kekuatan agung. Zuo Fan menangkupkan tangannya. Marsekal Dugu adalah dewa perang sejati, dalam kekuatan dan sopan santun. Aku akan lurus dengan kamu. Salah satu iblis itu adalah lembah neraka.
Aku yakin pasukan Marsal dapat mencabut satu persatu dari mereka, meruntuhkan sarang mereka ke tanah, memulihkan perdamaian. Tunggu, datang lagi? Dugu Zantian tergagap, kulit kepalanya mati rasa saat keringat dingin menetes. Zuo Fan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berbicara dengan jelas, itu lembah neraka. Kenapa? Mungkin sulit, Marsal? Wajah Dugu Zantian berkedut. Sulit, katanya. Itu bahkan tidak bisa mulai menggambarkannya. Sejak kapan begitu mudah untuk bertindak melawan 7 rumah? Dia berasal dari 4 pilar, tetapi dia tidak bisa hanya berdiri dan berbaris di 7 rumah. Itu akan memulai perang saudara. Dugu Zantian memegangi dahinya dan mendesah. Aku terlalu terbawa dengan membual. Siapa yang mengira alasan mengapa Kaisar mengirimnya adalah untuk mengusir 7 rumah? Itu wajar, karena hanya 4 pilar yang bisa memerintah di 7 rumah Tianyu. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa, Yang Mulia? Sekarang aku tidak bisa menarik kembali kata-kata aku setelah membual tentang hal itu. Menemukan tatapan penuh harapan dari Zuo Fan, Luo Yunhai, dan Luo Yunchang. Untuk pertama kalinya, Dugu Zantian memerah karena malu, mencoba mencari di tempat lain. Chapter 201. Lama Marsal, apakah mungkin bagi kami untuk pergi dengan tentara kamu ketika kamu berangkat? Untuk menghiburmu, Zuo Fan tampak polos seperti bayi baru lahir yang mengedipkan matanya yang besar. Wajah Dugu Zantian membeku, menamparkan dirinya sendiri dengan tangannya yang kapalan, dan terbata-bata mencari jawaban yang tepat. Dia hanya harus pergi dan membual tentang mendapatkan keadilan untuk klan Luo. Sekarang, dia mendapatkan gurunya sendiri. Alasan apa yang cukup baik untuk keluar dari yang satu ini? Dugulin merasakan kesulitan ayah baptisnya dan berkata dengan memutar matanya, Stuart Zuo, apakah kamu yakin itu lembah neraka? Tanda tanya. Apakah kamu punya bukti? Ini adalah masalah yang sangat serius. Menyerang 7 rumah tanpa serangan yang masuk akal, seluruh kekaisaran akan bangkit melawan kita. Benar, itu juga urusanku. Dugu Zantian pulih dengan cepat dan menatap pramugari dan saudara-saudaranya ketika dia bertanya dengan tegang, apakah kamu punya bukti? Saling memandang, Zuo Fan dan saudara-saudaranya mengerutkan kening. Tetua dan Yang Mulia 3 rumah musnah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan bukti sekarang? Setelah bergumam sebentar, Zuo Fan berbicara, mereka melarikan diri terlalu cepat dan tidak meninggalkan apapun. Dugu Zantian menghela nafas lega, lalu menunjuk Dugulin sebagai penghargaan karena telah mengangkat batu itu dari hatinya, karena tidak ada bukti, aku. Meskipun, kata seru Zuo Fan membuat Dugu Zantian gelisah, betapa cepatnya mereka berlari, mata-mata mereka, klan Sun dan Cairong, mantan tetua kami, bersama putranya, tertinggal dan berada di tahanan kami. Itu seharusnya menjadi bukti yang cukup. Dugu Zantian mengisyaratkan Dugulin untuk meminta bantuan. Dugulin adalah yang paling bijaksana dan paling berkepala dingin di antara 4 macan. Sekarang menjadi tanggung jawabnya untuk menegakkan reputasi tentara Dugu, untuk membiarkan masalah ini mati. Dugulin menggelengkan kepalanya, mata-mata yang tidak penting, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan siapapun dari lembah neraka, hampir tidak dapat dianggap sebagai bukti. Tepat. Dugu Zantian menggelengkan kepalanya dengan cemas. Aku tidak berusaha menghindari ini, tetapi tangan aku diikat tanpa bukti kuat. Atau aku akan segera berangkat dengan pasukanku, menginjak-injak lembah neraka ke tanah. Mengaum dengan semangat seperti itu, Dugu Zantian menghela nafas di akhir.
sambil memberi Dugulin sebuah jempol diam-diam. Dugulin juga memberikan anggukan rahasia. Marsekal lama mereka adalah seorang militer, membenci kejahatan sampai ke intinya, tetapi tidak berkepala dingin. Dia tidak bisa begitu saja menyerang 7 rumah penting secara tiba-tiba. Atau itu akan menghancurkan Tianyu. Sementara Zuo Fan tidak peduli. Dunia bisa terbakar untuk semua yang dia pedulikan, selama musuh-musuhnya binasa dalam api. Melihat Dugu Zantian tidak mudah didorong untuk membuat musuh keluar dari lembah neraka, menunjukkan satu demi satu alasan lemah, Zuo Fan mengerutkan kening. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana aku bisa membuat Dugu Zantian dan para bajingan itu terlibat konflik? Bahkan pertempuran kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Rencana Zuo Fan mirip dengan apa yang dia lakukan selama pertempuran di kota Windegaze. Namun kali ini, dendam antara klan Luo dan 7 rumah akan berubah menjadi dendam antara Dugu Zantian 4 pilar dan 7 rumah. Itu akan menjaga klan Luo tetap aman dan sehat setidaknya selama beberapa tahun. Zuo Fan melihat itu terlalu jauh untuk disingkirkan lembah neraka dalam waktu dekat dan tidak membuat semua persiapan ini untuk itu. Dia ingin Dugu Zantian menjadi wajah klan Luo dan membiarkan semua orang tahu bahwa mereka harus melalui Marsal sebelum sampai ke mereka. Tapi kambing tua ini malah terus berjalan-jalan. Mata Zuo Fan melihat sekeliling dengan pemikiran yang dalam. Stuart Zuo, pengintai kami melaporkan 3 lampu mengambang di atas Windegaze City. Apakah mereka? Kapten Pang menyerbu ke dalam tenda. Zuo Fan mengangkat alis dan semua orang keluar. Di atas, 3 cahaya memang berputar di langit. Gerakan mereka tidak menentu, seolah-olah terbang tanpa jalan pulang. Itu slip giok perpesanan. Dugu Zantian terkejut. Fenger, ambil mereka dan lihat siapa yang mengirim mereka. Dimengerti. Dugu Feng menangkupkan tangannya. Tapi sebelum dia bertindak, sesosok muncul di langit dengan gemuruh. Itu menangkap slip giok dan kembali dalam sekejap. Dugu Zantian dan 4 jenderal tercengang. Zuo Fan hanyalah seorang pembudidaya tulang tempering lapisan kelima, bisa terbang secepat ahli surga yang mendalam. Dan sayap petirnya bisa berputar di udara, seolah-olah hidup. Itu cukup mengejutkan bagi kepala klan untuk menyiapkan susunan kelas 5 dan tidak ada yang mengharapkan keterampilan seperti itu dari pelayan muda. Seseorang pasti bertanya-tanya wajah seperti apa yang akan mereka buat ketika mereka menyadari kecepatannya tidak terbatas untuk menyamai tahap surga yang mendalam. Dan bahwa dia telah membunuh banyak ahli surga mendalam yang terkenal di Tianyu. Tapi karena mereka baru saja kembali dari medan perang, mereka masih belum tahu seberapa mengerikan pelayan klan Luo yang setia dan bersemangat ini. Menertawakan reaksi mereka, Zuo Fan memimpin untuk melihat ke dalam 3 slip batu giok lalu dia mencibir. Marsekal Dugu, bukankah kamu mencari bukti? Ini dia, hehehe. Dugu Zantian mengambil 3 slip giok skeptis. Tetapi ketika dia membacanya, wajahnya menjadi gelap dan mengutuk dalam hati. Apakah ketiga rumah ini penuh dengan orang idiot? Tidak bisakah mereka membawa slip batu giok ini sebelum pergi? Ini adalah lembah neraka, Pilking Hall, dan 3 pemimpin rumah Merrywoods mengirimkan perintah mereka kepada para tetua dan yang mulia. Saat slip pesan giok tiba, hanya tetua rumah masing-masing yang dapat mengambilnya melalui isyarat tertentu. Dalam kasus ketika tidak ada seorang pun di sana untuk mengambilnya, slip batu giok akan melayang selama 2 jam sebelum akhirnya kembali ke pengirimnya. Sangat disayangkan bahwa para tetua dan yang mulia di Windegaze City ini sudah lama menendang ember.
Slip batu giok melayang-layang dan Zuo Fan menganggapnya sebagai bukti tak terbantahkan yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan Dugu Zantian. Marsekal Dugu, apakah ini cukup? Zuo Fan tersenyum di dalam, tapi wajahnya tetap tenang seperti biasa. Dugu Zantian berbicara dengan kebencian, cukup. Apakah ini bukti? Sangat mudah. Itu. Jadi, kapan kami dapat mengharapkan kamu untuk menyerang lembah neraka? Dugu Zantian wajah serius. Aku akan membutuhkan persetujuan yang mulia untuk memindahkan tentara. Jangan khawatir, aku akan membawa buktinya ke pengadilan dan pasti membawa keadilan ke klan Luo. Zuo Fan berseri-seri, selama kamu melakukannya. Marshal, bukankah lebih mudah untuk berurusan dengan Pilking Hall dan Mary Woods juga karena kamu melakukannya? Lihat, yang sangat mudah juga melibatkan mereka juga. Dugu Zantian merasakan sakit kepala datang, lembah neraka cukup buruk, sekarang kamu ingin keduanya ditangani juga? Mengapa tidak mengulang sejarah dan melompat langsung ke perang besar dengan 7 rumah seperti 1000 tahun yang lalu? Dugu Zantian tersenyum sedih. Aku akan melapor kepada Yang Mulia dan patuhi keputusannya. Oh, itu juga bagus. Zuo Fan mengangguk. Kemudian dia mengingat sesuatu. Tapi Marshal, karena kamu kembali ke pengadilan, keberatan memasukkan satu hal kecil dalam laporan kamu? Apa? Ada lagi? Dugu Zantian tidak bisa berkata-kata. Berapa banyak rumah yang kamu injak? Zuo Fan menggaruk hidungnya. Ini mungkin agak rumit. Kami tahu mereka bekerja di belakang layar, tetapi tidak ada bukti kuat tentang mereka. Terserah Marshal jika kamu ingin menyebutkannya. Yang di belakang 3 rumah? Siapa? Suara Dugu Zantian bergetar. Zuo Fan tersenyum dan berbicara dengan samar. Hahaha, bagi Marshal itu tidak penting. Tapi bagi kami, sebuah klan kecil, itu adalah raksasa. Hanya di bawah sayap Marshal kita bisa bertahan. Siapa sebenarnya mereka? Dugu Zantian semakin cemas. Regent Estate, terengah-engah. Bukan hanya Dugu Zantian, tetapi bahkan para jenderal benar-benar terkejut. Apakah klan Luo menyodok surga atau semacamnya? Tidak hanya menyinggung 3 rumah, tetapi bahkan Regent Estate. Dugu Zantian mungkin tidak takut pada Regent Estate, tetapi kerugiannya akan menjadi bencana. Tentara Dugunya adalah pertahanan negara, bagaimana bisa dipakai dalam perang saudara? Ada apa, Marsekal Dugu? Zuo Fan mengedipkan matanya yang besar. Dugu Zantian buru-buru pergi dengan 4 dewa karena takut Zuo Fan bisa membaca suasana hatinya. Kalian benar-benar luar biasa, tapi aku tidak bisa membuat keputusan gegabah dalam hal ini. Aku akan kembali ke Kam dan memikirkannya. Oh, kenapa aku tiba-tiba merasa sangat pusing? Marsekal Dugu, jika kamu mengabaikan kami, bagaimana dengan janji yang kamu buat di depan tablet roh kepala klan untuk memberi kami keadilan? Zuo Fan berteriak saat dia menunjukkannya. Luo Yunhai berseru, Gatfa, Marshal, kau berjanji padaku. Baik-baik, aku pria yang setia. Namun, izinkan aku membungkus kepala aku terlebih dahulu. Kam aku hanya 10 mil dari sini. Dengan aku di sini, tidak ada yang akan mengganggu kamu. Mari kita berhenti di situ, selamat tinggal. Dugu Zantian menangkupkan tangannya dengan tergesa-gesa, lalu melarikan diri. 4 macan Tianyu menatap Luo Yunchang untuk terakhir kalinya lalu mengikutinya. Mereka menghilang pada detik berikutnya. Zuo Fan menyeringai melihat mereka pergi dalam sekejap. Marsekal Dugu ini mungkin tidak ingin bersaing dengan 7 rumah, tapi setidaknya dia menjanjikan kita keselamatan. Kakak Zuo, kata Luo Yunhai,
apakah aku benar-benar harus bergabung dengan tentara Marsal? Tentu saja, adalah keberuntungan kamu untuk dilatih oleh Dugu Zantian, pria yang memegang perbatasan selama beberapa dekade, dengan 4 macan di bawahnya. Mengapa kamu tidak melakukannya? Bukankah dia terpesona dengan susunan kamu? Zuo Fan mendengus, seperti kata pepatah, pria yang baik tidak mendaftar. Mengapa aku harus pergi? Star Raider menunjukkan bahwa dia adalah orang yang jujur ayuro kepada Tuhan, setia, dan saleh yang tidak melakukan kejahatan. Atau dia adalah orang yang sangat pintar untuk menghindari wajib militer. Lalu bagaimana dengan aku? Melihatnya, Zuo Fan berbicara dengan dingin, kamu pergi dengan Dugu Zantian, atau berkultivasi 20 jam sehari. Tentara, aku datang. Luo Yunhai lari ketakutan. Luo Yunchang tersenyum, lalu bergumam, Zuo Fan, bagaimana jika menjadikannya anak baptis gagal? Maukah kamu menikahkan aku untuk membuat dasi dengan 4 pilar? Mungkin. Zuo Fan berbicara seolah-olah sudah jelas, dalam hal pernikahan politik, menggunakanmu untuk mendapatkan 4 pilar di pihak kami adalah langkah yang bagus. Faktanya, kitalah yang benar-benar menang di sini. Kami bahkan dapat melangkah lebih jauh dan mendapatkan yang terbaik darinya dengan meminta kamu menikahi Dugu Huo. Dia sangat impulsif dan mudah digunakan. Pergi ke neraka. Luo Yunchang memelototinya dan menendangnya dari gunung sebelum pergi dengan gusar. Zuo Fan memakan tanah sebelum dia merangkak berdiri dan berteriak di belakangnya, apa-apaan ini? Bukankah itu semua untuk klan Luo? Selain itu, apa bedanya dengan siapa kamu bahkan tidak menikah? Ini hanya berfungsi untuk memicu kemarahan Luo Yunchang saat dia menginjak lebih cepat. Di tempat lain, kelompok Dugu Zantian menuruni pos gunung dengan tergesa-gesa, karena takut Zuo Fan akan mengejar mereka dengan tuntutan yang lebih berlebihan. Tiba-tiba, Dugu Lin berhenti dengan cemberut, Marsal, kenapa aku punya firasat aneh kita dipermainkan? Yang lain berhenti juga, sekarang menyadari ada sesuatu yang sangat aneh tentang semua ini. Dalam perjalanan mereka ke Gunung Blackwing, mereka tidak menyelesaikan apapun, namun berakhir dengan anak baptis dan tanggung jawab yang berat. Pada akhirnya, mereka sekarang terikat dengan klan Luo. Sampai-sampai mereka akan bertarung di 4 rumah bersama-sama. Apa yang terjadi di sini? Dugu Zantian dan harimau-harimau itu menggaruk-garuk kepala karena bingung. Chapter 202. 2 minggu kemudian, Zuo Fan dengan sabar berkultivasi, mengambil keuntungan dari waktu idle singkat yang jarang dia mampu. Dia harus menangani setiap masalah kecil di klan Luo beberapa hari ini. Itu adalah tugasnya sebagai pelayan untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Selain itu, dia harus menjaga para penjaga dan kultivasi Shadow Corp. Dengan demikian, pelatihannya sendiri menderita. Karena Luo Yunhai sekarang adalah anak baptis Dugu Zantian, dia juga harus terus-menerus mengantar tuan muda ini ke kamp Dugu Zantian dan memperkuat hubungan mereka. Awalnya interaksi mereka berbatu, dengan Dugu Zantian dalam suasana hati yang buruk, tetapi anak itu tajam dan perlahan mulai tumbuh pada orang tua. Segera, Marshall mulai memperlakukannya seperti favoritnya. Meskipun dia menyadari niat klan Luo, dia tetap menyetujuinya di saat kecerobohan. Dan mereka menjadi sangat dekat sehingga Luo Yunhai tinggal di kamp tentara Dugu 10 mil selama 2 atau 3 hari kadang-kadang. Sungguh melegakan bagi Zuo Fan mendengar ini. Pasangan anak baptis dan ayah baptis ini akhirnya menunjukkan hasil. Tiba-tiba, Zuo Fan membuka matanya dan menyeringai jahat, hehehe,
Aku mulai khawatir aku tidak punya alasan untuk membuat orang tua itu berbaris pada kamu. Tapi siapa sangka kamu akan datang sebagai gantinya. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Pang tua, Zuo Fan keluar dan berteriak. Kapten Pang bergegas menghampirinya dan menangkupkan tangannya. Prajurit Zuo, apa yang kamu butuhkan dari aku? Pergi ke kamp tentara Dugu dan beritahu orang tua itu, masalah telah datang klan Luo. Apa? Serangan musuh? Di mana? Bisakah aku pergi melihat? Kapten Pang semakin cemas dalam kesibukannya di luar. Zuo Fan menjentikkan dahinya sambil tersenyum, berhenti menggunakan alasan itu. Jangan khawatir tentang itu dan minta bantuan saja. Kapten Pang menggaruk kepalanya, bingung. Tetapi karena Zuo Fan mengatakannya, dia harus mengikuti perintahnya. Bagaimanapun, setiap gerakan Zuo Fan dibuat dengan cermat dan pasti memiliki alasan yang bagus untuk ini. Selama mereka mengikuti instruksinya, semuanya akan baik-baik saja. Zuo Fan tersenyum saat Kapten Pang berlari seperti angin. Kemudian dia juga terbang menuju gerbang kota Windegaze. Pada saat yang sama, orang-orang mulai muncul di dekat pintu masuk Windegaze City, orang-orang dari Violet Dragon Pavilion, Drifting Flowers Edifice, dan Sword Marquise Abode. Chu Bijun melihat keluar gerbang dengan khawatir. Aku ingin tahu apakah serangannya sudah dimulai. Aku harap kita tidak terlambat. Jika pernah ada serangan, itu pasti sudah terjadi dengan betapa sepinya kota ini. Namun, Long Yifei bergumam, kota Windegaze dilarang bagi kita dari 7 rumah. Bukankah kita harus memeriksanya dulu? Semua orang terdiam. Mereka tidak tahu bagaimana lembah neraka dan yang lainnya menyusup ke kota. Tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak hanya melenggang masuk. Jika mereka masuk dan ketahuan, menambahkan bahwa kemungkinan klan Luo diremukkan, merekalah yang pada akhirnya akan jatuh. Dengan keluarga kekaisaran yang melemah, mereka tidak akan banyak menderita, tetapi Regen Estate tidak begitu baik hati. Mereka akan menuduh mereka memberontak dengan alasan ini. Mereka akan langsung jatuh ke dalam perangkap mereka. Tapi mereka tidak akan tahu situasinya tanpa masuk terlebih dahulu, dan mereka juga tidak bisa hanya tinggal di sini sambil memainkan ibu jari mereka. Sulit tidak peduli apa pilihan yang dibuat. Menghela napas, Chu Bijun mengetuk tongkat kepala naga emasnya. Seseorang harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Ayo pergi. Dia kemudian memimpin Iris dan Peony Overseer ke gerbang. Long Yifei dan Xie Xiaofeng mengangguk, tidak jauh di belakang. Nenek mungkin dikenal sebagai Lady of Steel, tetapi kedua pria ini sama beraninya dengan dia. Mereka semua mengabaikan larangan dan jebakan apapun yang mungkin ada, langsung melalui gerbang depan ke Windegaze City. Chu Bijun, berhenti. Sebuah teriakan datang dari atas dan sosok menghalangi jalan mereka. Jika dilihat lebih dekat, mereka jelas-jelas adalah orang-orang dari lembah neraka, Aula Raja Pil, dan Mary Woods. Chu Bijun menyipitkan mata. Valley Lord Yu, apa artinya ini? Hehehe, kita semua tahu mengapa kita ada di sini. Sayang sekali, kamu terlambat. Kelompok Yu Wanshan dan Yan Bogong mulai tertawa. Chu Bijun mengerutkan kening, maksudmu kamu sudah. Benar, kami tahu kamu akan datang untuk membantu klan Luo. Tapi tidak peduli seberapa cepat kamu bergegas ke sini, mungkinkah itu lebih cepat dari slip pesan Giok? Aku akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Jika perhitungan aku benar, pasukan kami yang tersembunyi di kota Windegaze telah lama menerima perintah kami dan menyerang klan Luo 2 minggu lalu. Sekarang, klan Luo seharusnya hanyalah tumpukan mayat,
Hahaha. Yan Bogong tertawa, segera bergabung dengan yang lainnya. Chu Bijun dan Long Yifei gelisah. Semuanya tergantung pada tanggapan keluarga kekaisaran. Jika mereka lebih pasif, kampanye Regent Estate akan tidak terkendali, dengan 3 rumah ini sebagai target pertama mereka. Dalam sekejap, Drifting Flowers Edifice, Sword Marquise Abode, dan Violet Dragon Pavilion menemukan diri mereka dalam bahaya yang akan segera terjadi. Tapi kemudian, tawar yang bergema, "Aku harap kamu dapat menemukannya di hati kamu untuk memaafkan aku. Sepertinya kami sangat mengecewakanmu." Klan Luo tidak melihat darah selama lebih dari sebulan, bahkan ayam pun tidak. Mereka terkejut melihat seorang pemuda dengan seringai jahat terpampang di wajahnya, bersandar pada gerbang kota. Zuo Fan. Mereka semua menangis serempak. Kelompok Long Jiu sangat gembira. Karena anak ini ada di sini, keselamatan klan Luo adalah kesepakatan yang sudah selesai. Dan sebaliknya, kelompok Yuanshan dipenuhi dengan ketakutan. Kecuali tetua kelima lembah neraka, tidak ada dari mereka yang melihat Zuo Fan sebelumnya. Tapi setelah melihat Hell Kill Order, mereka tahu penampilannya. Bukankah kamu seharusnya dibunuh dalam perjalanan pulang? Bagaimana? Yuanshan kewalahan. Zuo Fan mencibir jahat. Oh, maksudmu kantong tulang yang mati itu? Hehehe. Mereka semua mati di tanganku, tidak ada pengecualian. Tidak mungkin, kelompok Yuanshan berteriak, bahkan tidak berani mempercayai berita menyedihkan seperti itu. Hell Valley dan Mary Woods masing-masing mengirim 2 tetua di lapisan 5 Provon Heaven Stage, landasan rumah mereka, bahkan Regent Estate dilengkapi dengan 2 ahli Provon Heaven puncak. Bahkan kultivator surga mendalam lapisan ke-9 tidak dapat membunuh mereka semua. Jadi bagaimana mungkin lapisan kelima dari Bone Tempering Zuo Fan? Zuo Fan dengan mudah melihat melalui mereka dan tersenyum. Kamu menyebut ahli surga mendalam lapisan kelima dan di atasnya kuat? Hahaha, mereka tidak terlihat seperti itu. Dari sudut pandang mental kamu, itulah. Petik 2. Zuo Fan menunjuk ke bagian tengahnya, dengan jijik, mari kita ambil dari atas. Tetua Mary Woods adalah orang yang terbelakang, tidak perlu dipertanyakan lagi. Maksudku, siapa yang menutup matanya saat melakukan penyergapan? Aku dengan mudah berada di belakang mereka dan memastikan mata mereka tetap tertutup selamanya. Hehehe. Tebak disitulah keunggulan Mary Woods. Semua keriangan sampai ke kepala mereka sampai mereka menjadi gila. Petik 2. Puff. Pengawas Iris dan pengawas Peony menahan tawa mereka, sementara Lin Rufeng merah seperti kepiting. Yan Bogong dan Yuanshan menatapnya dengan pandangan mengutuk. Apakah orang bodoh seperti itu yang harus kamu kirim? Adapun Regent Estate, mereka terlalu berpuas diri, selalu meremehkanku. Kamu memberitahu aku, apakah aku seseorang yang harus diremehkan? Adapun akhir dari semua tetua yang sombong, aku yakin kamu sekalian dapat dengan mudah mengetahuinya. Zuo Fan menjentikkan hidungnya. Mereka semua menyetujui dalam hati. Jika Regent Estate melakukan kesalahan, itu akan menjadi kesombongan. Meskipun ketika mempertimbangkan kekuatan mereka, itu sebenarnya bukan kelemahan yang besar. Tapi sebelum orang aneh seperti Zuo Fan, mereka tidak ada bedanya dengan domba yang disembelih. Bagaimana dengan tetua ketiga dan keempat aku? Kamu Wanshan menggonggong. Zuo Fan mencibir dan mengejeknya. Valley Lord Yu, dingin. Tentu saja mereka mati juga. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan aku untuk itu. Siapa yang menyuruh mereka menjadi ponce?
Yang bisa aku lakukan hanyalah memenuhi keinginan mereka yang berharga dan mengirim mereka ke jalan bahagia bersama, untuk tidak pernah berpisah bahkan di akhirat, hehehe. Apa? Kamu? Wanshan gemetar. Dia sudah tahu ini akan terjadi, tetapi sulit untuk menerima fakta ini sampai Zuo Fan harus menjelaskannya untuknya. Penatua kelima lembah neraka, sangat gila. Zuo Fan sudah merampok lengannya, dan sekarang dua saudara laki-lakinya. Dia marah, Zuo Fan, ini kamu atau aku? Cih, itu kalimatku. Zuo Fan menyindir dengan ejekan. Grup Chu Bijun dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah reaksi umum mereka sejak mereka mendengar dua orang tua dari Mary Woods terbunuh. Bagaimanapun, Zuo Fan membunuh 4 orang dan melumpuhkan 1 orang di kota bunga melayang, setelah lama mengejutkan dunia. Tapi kemudian, mereka mendengar bagaimana para tetua Hell Valley dan Regent Estate mengalami nasib yang sama, meskipun para tetua Regent Estate jauh lebih kuat daripada Diamondback AP. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa para tetua dua rumah lainnya sama sekali tidak lemah. Dan bahkan dengan semua itu, dia membunuh mereka berenam dengan sempurna, keluar dari sana tanpa goresan. Inilah alasan sebenarnya dari keterkejutan mereka. Terutama untuk Chu Bijun, yang baru saja bangun, merasa sulit untuk mengatasi dunia yang berubah begitu cepat. 7 rumah yang dihormati tidak hanya diejek tetapi juga diejek sedemikian rupa. Sebuah badai sedang terjadi yang akan mengocok peringkat 7 rumah. Mata Chu Bijun bergetar. Namun, tatapannya tertuju pada Zuo Fan saat mereka berkilau.